Halo semuanya, hari Halo. ini istimewa banget karena gua kedatangan Dokter Rian Keswani. Ya. Yoi, tepuk tangan dulu dong, let's go. Tepuk tangan. Dokter Rian ini adalah seorang neurosurgeon, Benar. neuroscientist juga. Neurosurgeon aja sih sebenarnya. Neurosurgeon aja. Iya. Oke, ini buat yang belum tahu, terutama orang depan kita yang dari tadi matanya kosong nih. Iya. Neurosurgeon itu apa? Neurosurgeon itu dokter bedah saraf. Jadi kita dokter yang mendalami masalah saraf, persarafan nih, otak, tulang belakang, saraf-sarafnya. Tapi kita juga melakukan intervensi. Intervensinya bisa berupa operasi atau tindakan yang berhubungan dengan kateterisasi di kepala. Kateterisasi di kepala. Kateterisasi itu kayak lu pernah dengar orang kalau jantung tuh dipasang ring, itu kateterisasi yang ditusuk dari paha, terus nanti di jantungnya dipasang ring atau di balon. Nah, itu juga bisa dikerjakan di kepala. Oke. Gitu. Pas dipasang balon dia gini nggak? Terbang enggak terbang. Gak ada yang ngompak dong. Gak ada yang ngompak. Itu kartun banget loh. Imajinasi lu kenapa kartun? Itu kartun banget tuh, ada yang ngompak tuh di Kalau dalam tuh. kateter di kepala gue itu buat kencing ya. Enggak. Iya kan? Enggak yang dimasukin orang kalau operasi nggak bisa pipa gitu. kencing. Oh ya itu bisa, Kateter. itu kita bilangnya namanya Foley kateter. Jadi kateter itu seperti selang, itu kita bilangnya kateter juga. Oke. kateter tuh, oke. Soalnya itu kata kateter pertama kali gue denger itu ketika ada anggota keluarga yang operasi, terus ya ini harus dikateter lagi gitu. Itu artinya dia nggak bisa kencing, jadi harus dimasukin ke itunya. Oh, yang selang gitu ya? Iya, yang Oh, kayak itu namanya gitu. kateter. Tapi ternyata tuh bisa di bagian tubuh lain. Ya biasanya sesuatu yang kita masukkan dalam bentuk tube atau selang sering juga disebut kateter juga. Oke. Berarti boleh nggak kalau kita nyebutnya dokter ahli otak gitu, misalnya? Kalau untuk ahli otak tuh ada dua, ada dokter saraf, ada dokter bedah saraf. Jadi Saraf. bidangnya mirip, cuman gue lebih ke arah intervensinya. Oke. Nah, jadi kalau berhubungan dengan operasi itu kita yang ngerjain. Tapi kalau berhubungan dengan diagnostik, walaupun sekarang dokter saraf juga banyak yang mengerjakan intervensi, tapi intervensinya mereka lebih minor dibanding yang gue kerjakan. Jadi kalau gue memang kayak ngambil tumor di kepala, ngambil perdarahan di otak gitu misalnya, atau misalnya menutup pembuluh darah yang bocor di otak, itu kerjaan kita. Oke. Berarti yang satu itu lebih medis ya, lebih kayak ngelihat hasil scan terus Mereka kayak detektifnya. Oh, ini masalahnya ini, obatnya ini. Iya. Oke. Sedangkan kalau lu itu lebih ke arah ada sesuatu terus ada intervensinya Iya. gitu, kepalanya dibuka dan lain-lain. Iya. Gokil sih. Gua nggak kebayang loh. Itu berarti ya udah pasti pernah ngelihat otak ya. Iya dong. Itu dari Otak asli. Iya, otak asli. Emang ada otak palsu? Otak palsu. Enggak, maksudnya otak asli manusia bukan otak ayam gitu. Kalau otak ayam kan bisa dicongkel. Hah? Kalau otak manusia kan beda, Bang. Ya nggak sih? Yang dimakan alien-alien gitu kan kalau di Ya film-film. masa dia udah sekolah apa segala macem lo ngomongnya kayak Bukan. gitu lo Enggak kan, parah bener. lo. Bukan, Lagi sering ke enggak. Jepang kan? Iya. Buat belajar ke Jepang kan? Iya, belajar sekalian kerja. Sampai ke Jepang tuh. Gokil. Lu bilangnya nggak ini apa otak ayam Enggak gimana kan sih? misalkan beda kan. Kalau ngeliat otak ayam ya sama ngeliat otak manusia pasti beda dong rasanya. Oke. Soalnya Dari visualnya. si Pandu pernah di CT scan. Oke. Otaknya segini nih. Isinya udara. Dia juga bingung. Dia juga bingung waktu itu. Nggak bercanda ya, nggak kayak gitu otaknya Pandu. Iya. Pandu pernah futsal, terus jatuh gitu. Terus seharian migrain dia. Otaknya didengkul. kejeduk tiang. Berarti kalau sakit kepala juga megang dengkul dong. Iya betul. Dengkul kiri ya. Dengkul kiri, iya. Oke, berarti memang biasa untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan otak, terutama untuk bedahnya ya. Iya. Oke, ini tapi menarik banget nih, Kenapa harus itu? Kan contoh ya, gue punya teman dokter nih. Dia milih dokter mata. Iya. Karena katanya kalau dokter mata dia nggak ngeliat darah. Takut darah. Nah, lo kan berarti ketika belajar kedokteran ini, suatu hari memutuskan bahwa gue mau otak nih, terutama bedah otak gitu. Ya. Kenapa harus itu gitu? Dulu tuh sebenarnya ada 3 pilihan yang mau gue ambil. Kalau pertama bedah plastik, Oke. bedah urologi, 4, anestesi sama bedah saraf. Oke. Awalnya gue coba ikutan sama dokter anestesi nih. Anestesi. Tapi gue berasa apa yang gue kerjakan sebagai anestesi itu gue kayak di luar kontrol. Karena kan lu bius, habis itu lu nunggu dokter bedahnya selesai. Oke. Jadi lu sangat tergantung sama
dokter bedahnya operasinya cepat atau enggak, lama atau enggak. Jadi lu nggak ada kontrol apapun. Ya kayak Gitu. dan lo juga nggak bisa kayak pengen buru-buru gitu. Iya. Misalnya kan MU main nih, Iya. terus kayak Kenapa harus lebih MU sih? cepet dong dokter Kenapa harus gitu. MU Sakit sih? hati lagi nanti kalau kalah lu. Beneran mendukung MU. Beneran mendukung MU Pak Dokter. ini buat yang nggak tahu Gua anestesi. Liverpool. Oh Liverpool sama kayak lu. Mantap. Sama kayak lu. Bagus. Iya. Bagus. Saya dokter juga kok. Iya, nggak pernah bener dia. Nggak pernah bener. Nggak pernah bener. Salah kan? Salah. Ya salah. Salah. Apa namanya buat yang belum tahu? Anestesi. Anestesi. Menurut lo apa dari namanya? Ya ngasih obat bius terus nunggu dokter bedah selesai. Keren. Kan tadi dijelasin. Seberapa krusial dokter anestesi ketika lagi operasi? Kayak ada beberapa kasus di mana dokter anestesinya kayak kurang bagus terus akhirnya nggak bangun-bangun itu pernah terjadi juga berarti ya? Beruntung sih gue belum pernah ketemu yang kejadian kayak gitu. Iya. Cuma memang dokter anestesi itu perannya sebenarnya lebih besar daripada dokter bedah pada saat kita mulai pembiusan. Oke. Karena pembiusan yang smooth itu sangat mempengaruhi nanti misalnya kalau gua buka kepalanya otaknya bengkak atau enggak tuh tergantung tergantung dari pembiusannya smooth atau enggak gitu. Oke. Dan kita kerjasamanya memang harus saling komunikasi. Jadi dokter anestesi akan bilang kayak, oh ini tadi kayaknya nggak smooth, gue harus tambah obat ini gitu. Terus jadi gue bisa tahu apa yang bisa kira-kira gue expect pada saat gue buka kepalanya. Gitu. Dan juga gue biasanya lumayan kasih komunikasi sama mereka. Misalnya gue mengkhususkan diri kerja di tumor, jadi gue memang hampir setiap hari operasinya tumor otak. Dan kalau misalnya terjadi perdarahan, misalnya ada pembuluh darah robek tuh, gue akan teriak langsung kayak anestesi perdarahan ya. Nanti dokter anestesinya akan oke, apakah mereka akan masukin cairan lebih banyak atau menurut mereka akan harus perlu darah atau enggak gitu. Transfusi maksudnya ya? Iya, transfusi. Itu penting komunikasinya karena kalau jalan masing-masing biasanya jadi bencana. Iya, gua bayangin udah stres lagi. Tuh. Nih, gua pernah operasi soalnya. Operasi usus buntu. Oke. Itu pas tegang banget dokter anestesinya di sebelah gue, dia ini banget orangnya, kayak kalem banget gitu. Jadi belum dibius aja udah terbius. Slow. Kata-kata dia. Karena gue lagi tiduran, Kata-kata dia. gue tegang banget tegang banget. Cuman waktu itu si dokter-dokter bedah lainnya tuh kayak pembawaannya tuh santai banget. Jadi kayak, oh yuk kita tenang aja Mas Radit, gini-gini. Oh iya gitu. Tapi kan karena tegang ya, namanya juga operasi pertama kali kan. Terus si dokter anestesinya masuk, pembawaannya tuh kayak, oke Mas Radit, saya nanti akan kasih obat bius. Lalu hitung sampai 3 ya kalau nggak salah. Sampai 10 biasanya. Hitung sampai 10 nanti cari saya ya. Ini mantap dong. Ayo di mana saya? Gak jadi operasi dong tuh diundur. Diundur dong operasinya. Gak kumpet itu mah. Bukan. Nanti hitung mundur sampai 10 gitu bilang gitu kan. Oke. Abis itu gua merem, gua ngitung, udah hilang tuh. Tapi itu tidur paling enak, sumpah. Oh iya. Iya, kayak Cobain kali nggak ya? mimpi nggak apa, kayak time skip gitu loh. Iya. Tiba-tiba, udah selesai. Udah tiduran, udah. Tapi kenapa harus ngitung sampai 10 Pak Dokter? Kalau kelebihan gimana tuh? Karena kan kita Enggak, karena kan takutnya obat biusnya nggak bereaksi lebih cepat dari manusia kan beda-beda kan? tekniknya banyak, bisa disuruh ngitung atau ada beberapa dokter anestesi yang suka ngajak ngobrol pasiennya. Kalau pasien yang lebih cemas, agak-agak ketakutan terlalu, jadi nggak bisa fokus ngitung, kita nanya tinggalnya di mana. Biasanya dokter lebih anestesi, diajak biasanya ngobrol. temen gue suka nanya tinggal di mana, anaknya berapa. Nanti sambil ngobrol kita bisa lihat dia pelan-pelan kayak tidur udah. Berarti baru bisa dimulai operasinya. Soalnya kalau operasi otak, pasti lebih cemas dong ya. Iya dong, daripada pasti. operasi Iya usus dong. buntu kan, sebagai pasien Iya, ya. semua operasi kayaknya bang. Serem juga bang. Tapi kalau usus buntu, karena sebelum operasi gue ngelihat videonya dulu, itu laparoskopi ya. Yang cuma dibelek dikit cuma kan. ada lubang kecil, pakai kamera dimasukin ke Iya. dalam. lu bisa sempet-sempet ngeliat video dulu kan itu malah lebih mencekam. Lah, nggak biar kita ready, biar kita siap. Kayak gimana sih gitu. Mendingan kita datang. Iya, masalah gitu, Bang. operasi lo nggak tahu prosedurnya kayak apa. Palingnya kita punya bayangan kan, bakal diapain. Iya Karena usus sih. buntu itu dibelek, dimasukin kamera, terus iya. nanti usus gue selfie kan. Terus si Anissa, ini yang lucu nih, Anissa Aziza istri gue, baru operasi amandel. Oke. Yang amandel ini. Iya kemarin. Di operasi lucu banget. Jadi pas gua nyamperin dia ketika biusnya selesai, dia merem nangis. Karena Nangis gitu. Terus gua tanya sama susternya, "Sus, kok dia bangun-bangun nangis?" Soalnya sebelum dia operasi dia cemas, nangis. Kena bius.
biasanya selesai melanjutkan nangis. Sumpah, bener. Gue juga bingung. Kok bisa gitu? Gak tau, gue juga bingung. Bisa gitu dokter? Kan skip, jadi dia nggak ingat kan kejadian itu. Dia berasanya dia masih nangis tadi waktu Iya. begitu Berarti bangun. balik lagi dong. Sifat yang dia itu dong, maksudnya apa sih? Ya, emosi. Emosinya itu. Masih lagi, nyambung, iya. masih nyambung. Oke. Itu lucu banget. Oke. Itu berarti itu apa? Koas jadi dokter anestesi waktu itu? Apa nyoba jadi kan waktu itu kan katanya Sesudah nyoba. jadi dokter umum, gua kayak ikutan sama dokter spesialis anestesi pengen lihat Untuk milih kan waktu itu ya? Iya, Oke. karena waktu itu gue kerja di suatu rumah sakit swasta sebagai dokter UGD. Jadi gue pengen terpapar sama semua spesialisasi yang bisa gue ketemu gitu. Oh, tapi pas koas itu nggak ngeliatin dokter anestesi juga? Gue koasnya di daerah di Padang. Jadi spesialisasinya tuh bedah plastik nggak ada waktu itu, belum ada. Urologi juga kasusnya nggak begitu banyak. Anestesi terpapar sih, itu salah satunya alasan gue suka anestesi karena menurut gue precise pada saat itu, dan mereka orang-orangnya apa ya, tenang ya. Pembawaannya kan anestesi itu selalu tenang karena lu nggak bisa panik kan kalau kondisi pembiusan itu, kalau lu panik gimana pasiennya. Betul. Gimana dokter yang ngelakuin juga kan, ngeliat dokter anestesinya. Gimana nih? Masa gitu kan? Tuh satu ruangan tuh panik semua. Panik semua kan. Gak jadi itu bener. Oke. Jadi suka anestesi, terus mencoba melihat langsung. Kenapa akhirnya nggak suka? Karena gue tergantung sama dokter bedahnya. Kalau dokter bedahnya telat misalnya, Oh, yang kayak tadi ya. Iya. Oh makanya dari tergantung dokter bedahnya selesainya kapan kan? kapan gitu. Iya, Terus berikutnya yang gue tertarik bedah plastik karena menurut Oke, gue bedah kerjanya plastik. detail. Plastik itu apa bedah plastik? Bedah plastik tuh yang Yang operasi plastik? ya operasi plastik. Oh. Jadi sebenarnya bedah plastik tuh ada yang mengambil jalur kosmetik, kecantikan, ada yang ngambil rekonstruksi. Oke. Kalau yang ngambil kosmetik kecantikan, mereka biasanya ya augmentasi lah kita bilangnya. Kalau hidungnya kurang mancung mau dimancungin, bibir kurang cantik dicantikin gitu. Itu kosmetik. Kalau rekonstruksi misalnya kecelakaan, terus mukanya hancur, terus kita perbaiki. Atau Ditambal gitu ya yang bisa itu ya? ada beberapa yang mengerjakan Ditambel. Kok ditambel? Emang dia apa? Dibikin ulang kan? Iya, dibikin ulang. Bukan ditambal, kita perbaiki, diperbaiki dengan kerusakannya. Atau misalnya ada anak-anak yang dengan bentuk kecacatan lahir yang membuat mukanya ada deformitas gitu misalnya, atau kelainan bentuk, itu juga dikerjakan sama dokter bedah plastiknya rekonstruksi. Oke, waktu itu lu tertariknya ke yang mana? Ke Ke kosmetik atau rekonstruksi. rekonstruksi. Iya. Oke. Tapi ternyata pada kenyataannya di dunia nyata banyaknya pasiennya kosmetik. Dan gue kurang sabar mendengarkan orang-orang yang komplain tentang dirinya sendiri. Oh, paham. Jadi nggak cukup punya kesabaran untuk kayak, ini kayak masih kurang nih dok. Iya. Kayak gini. Nah, Saya mau kayaknya hidung nggak saya sama 3 kanan gitu. kiri gitu misalnya. Oh, sampai sepresisi itu Iya, ya? mereka ada yang kayak, saya nggak, kayaknya detail hidungnya nggak banget ya? simetris dok gitu. Oh. Ya memang nggak ada yang simetris sih muka kita. Iya. Ya emang aslinya nggak ada yang Emang nggak ada simetris. simetris? Nggak ada Iya. yang simetris. Taunya dari mana? Ya kan pasti kan matanya ada yang gede satu, Iya. ada yang ini. Kayak lo gitu kan tuh. Lu juga kalau senyum kan pasti nggak sama kan? Pasti yang kanan duluan kah atau yang kiri duluan? Bener. Baru Iya, disamain sama dia. Gue yang kiri. Nggak usah disama-samain. Kan nggak simetris, gue yang kiri lebih duluan Iya. dibanding yang kanan Iya, itu. iya, Baru juga langsung gue coba bang, Iya, membuktikan. Oh ternyata benar. Iya, dan apa namanya, kalau misalnya bedah plastik yang kosmetik. Itu pasien yang datang juga mungkin udah punya bayangan ideal kali ya. Iya. Gua maunya begini. Iya. Nah kadang-kadang kan kenyataannya nggak seideal itu juga Iya, gitu ya. iya. Oke. Udah sempat tuh ke kosmetik. Terus urologi itu aliran kencing bukan? Iya. Oke. Itu gimana tuh? Itu waktu gua koas kelihatannya menyenangkan, tapi pada saat gua Gimana? Karena kan emang suka melihat aliran kencing. gue suka dengan operasinya, karena operasinya technical, terus banyak mereka kayak banyak gadget, banyak alat yang mereka gunakan. Jadi menurut gue lebih canggih gitu. iya, jadi pada saat mungkin karena gue di daerah ya, jadi menurut gue yang beda urologi itu banyak banget alatnya, canggih banget nih gitu. Tapi pada saat gue kerjakan kayak ikutan sama si dokter urologinya kayak kok nggak seseru itu ya menurut gue gitu. Akhirnya terakhir gue tertarik sama bedah saraf. Di hari itu yang gue jatuh cinta sama bedah saraf adalah gue terima pasien di UGD, anak umur 17 tahun kecelakaan motor, koma, terus orang tuanya udah nangis-nangis, terus dokter bedah sarafnya datang menenangkan keluarga, bilang tapi mau nggak mau ini kita harus operasi ya, ini udah koma.
Terus keluarga udah nangis-nangis kayak ya udah kebayang, maksudnya anaknya umur 17 tahun mau dioperasi, kepalanya mau dibuka, pasti kebayangnya udah jelek-jelek. Terus dioperasi, operasinya kayak 3 jam 4 jam, besok paginya pasiennya bangun. Oke. Wah gue langsung kayak, wah ini hasilnya signifikan banget ya. Gue mau jadi bedah saraf deh. Gitu. Tapi itu pas udah ngerjain belum? Pak dokter? Belum, cuman ngelihat doang. Cir. Sebenarnya otak tuh isi apa nih Pak dokter ya? Kalau saya boleh tahu selain urat-urat. Maksudnya kan penyambungnya itu apa? Apakah kayak yang di mesin gitu? Kalau di lo just juice sih. Serbuk. Otak gue serbuk. Ya karena kan penasaran apa yang harus dibenerin nih. Maksudnya apa sih? Otak isinya apa maksudnya? Maksudnya bagian mana yang biar kita tuh ini yang sakit nih kita tahu kayak misalkan kayak ini rusaknya nih bagaimana kita bisa benerin gitu. Maksud gue kayak gitu bang. Kalau untuk kecelakaan di CT scan tuh kita bisa lihat pada pasien ini nih kejadiannya namanya perdarahan di epidural. Jadi di atas lapor otaknya ada darah karena benturan, terus ada retak di tulangnya, terus tulangnya merobek pembuluh darah, darahnya ngumpul terus lapor otaknya jadi kedorong sama darahnya, otaknya jadi kejepit, makanya dia jadi koma. Gitu. Jadi yang dilakukan adalah membuka tulangnya, terus si darahnya disedot di atas lapor otak gitu. Berarti artinya kalau pertanyaan Pandu tadi, otak itu ada banyak regionnya, banyak areanya yang berhubungan dengan banyak fungsi tubuh. Iya. Kebetulan kalau di pasien ini tuh bukan bagian otak yang terpengaruh, tapi lapisannya yang terdorong oleh darah. Iya. Oh, I see. Itu yang menyebabkan dia koma. Dia koma. Iya. Oke, terus tempurungnya dibuka, terus baru darahnya dikeluarkan. Darahnya dikeluarkan. Oke. Nih pertanyaan paling basic nih. Gimana cara buka kepala? Ya kan? Lu gak bisa. Bentar. Ya sorry maaf ya, dia tuh sebenarnya kuyang. Jadi kayak dalam ini nih pankreas semua. Gimana cara buka kepala? Nah itu yang gue gak ngerti tuh. Kita buka kepala kan pasti kita harus buka kulit dulu. Kita buka kulitnya biasanya dalam bentuk lengkungan atau kurva gini. Kalau misalnya kita mau buka suatu kotak gitu, jadi lengkungan ini, jadi kulitnya bisa kita tarik. Di bagian kulit yang kebuka ini si tulangnya kita buka. Tulang itu dibuka dengan kita bor dulu. Tunggu bentar ya. Pertama-tama harus botak dong. Ya, itu harus botak. Nggak selalu sih. Kalau dulu memang harus botak. Sekarang botak. hampir sebagian besar pasien gue nggak gue botakin, cuman yang bagian mau dioperasi doang ya? Bagian yang mau dipotong kulitnya aja yang baru dibotakin. Tapi kalau gimbal nyebelin dong. Iya. Langsung iya lagi. Iya sih, nyebelin sih kalau gimbal sih memang. Agak kusut kan. Bingung ya. Kalau dipotong satu gimbalnya putus satu. Bukan helai rambut nih masalahnya nih. Kalau kepotong satu dia yang marah. Iya. Jadi pitak tuh gimbal. Oke, dia dibotakin dulu, dirapiin lah intinya ya supaya jadi ada area yang mau dibuka. Iya. Oke, jadi bentuknya bulat. Enggak, bentuknya biasanya bentuk huruf U atau huruf C atau kadang-kadang kita ada kayak question mark, kayak tanda tanya. Supaya kita bisa tarik ke arah depan, ke arah ini. Gini. Ya. Bisa berbalik gitu yang kayak. Ya, ini kulitnya udah kayak expose. Terus kulitnya disayat dulu? Kulitnya disayat. Oh, kulitnya disayat, bisa C, bisa U, bisa tanda tanya. Iya. Supaya ini ada flapnya nih kebuka gini. Iya. Oke, udah kebuka, tulang kelihatan dong. Kita ada lapisan dulu di bawah kulit namanya perios. Kayak membran tipis di atas tulang. Itu juga harus kita kayak bersihin atau? Bersihin ya, kayak dibersihin, didorong biasanya kita dengan kayak apa ya kita bilang scraper gitulah. Di scrap gini. Iya, di scrap, didorong pakai scrape gini. Oh, yang kayak lu bersihin cat di dinding. Itu gitu. di semua lapisan kulit ada itu. Di bawah kulit ada itu. Selalu di bagian atas mana tulang. pun? Enggak, di kepala. Hanya di kepala. Hanya di kepala. Terus udah dibuka nih, udah di scrap nih. Tulang kayak expose dong. Iya. kelihatan. Di bor nih gimana maksudnya di bor nih? Kita bor kayak bor biasa. Enggak maksudnya di tengah langsung jret gitu atau pinggir-pinggirnya? Di pinggir-pinggir. Oh, dibolongin kecil-kecil? Sebesar ini kira-kira. Berapa bor? Diameter 1 cm lah, 1 cm, 1,5 cm. Berapa ini, berapa kali di? Tergantung kebutuhan, bisa bikin 1 atau bisa tergantung seberapa besar juga yang lu buka. Katakanlah tumor yang 2 cm gitu. Biasanya kita akan buka sekitar 4 cm. Oke, 2 kali diameternya 4 cm. Bornya 4 cm? Bornya dua lubang aja biasanya 2 lubang. cukup. Ya. Ini 2 lubang nih? Iya, nanti akan gue hubungkan dengan gergaji untuk... Gue pernah nonton ini bang, nonton show, pernah nonton gak show yang 10 tuh?
Itu kan yang kakek-kakek kan operasi otak juga kan. Nah itu kayak caranya sama kali ya mungkin ya, dititikin, dibuka gitu kan. Iya, jadi Nanti dibikin lubang. nggak di semua di sini dibuka plak Oh, gitu, enggak. kayak peci enggak kan? Enggak, Berarti emang hanya situ doang. Iya, berarti di area itu doang. Oh. Di daerah itu doang gue. Berarti prosedurnya itu setelah dibor digergaji. Iya. Oh, dua titik itu yang dua bor ini dihubungkan oleh gergajinya. Iya, kita bisa hubungkan misalnya 2 titik, nggak selalu lurus, bisa aja misalnya dilewatin ke sini, terus satu lagi sini, jadi keluarnya petak, Oke. kotak gitu. Berarti ketika lu ngebuka tengkoraknya yang digergaji dan dibolongin itu langsung fully bulat gitu, pok gitu. Iya. Oh, I see. Gokil. Keren ya? Berarti ketika dibuka bulat, expose dong itu otak kan? Kan di bawahnya ada selaput otak dulu. Ada lagi. Ada selaput otak, namanya dura mater. Oke. Itu diapain itu? Itu disayat nanti dibuka. Baru Pelan-pelan. expose otak. Baru di bawah itu ada otak dan kayak, jadi otak itu di dalam kepala kita itu kayak ngambang di dalam cairan. Jadi otak lu menciptakan cairan sendiri, terus dia serap lagi sendiri. Namanya cairan otak atau cairan cerebrospinal. Jadi cairan itu banyak banget gunanya. Pertama bisa untuk sirkulasi nutrisi, terus bisa bantu buoyancy. Jadi kayak kalau lu diving kan lu ngambang tuh, otak lu juga ngambang di dalam tengkorak lu. Gitu. Kayak ubur-ubur lah ngambang di dalam kepala lu gitu. Oke, berarti kalau kena bengkak tuh. Hah? Ubur-ubur. Nyengat kan. Nyetrum. Terus juga menyerap benturan. Kalau nggak kepentok, karena si otak itu lunak banget. Kayak konsistensinya mirip kayak tahu belum dimasak. Oh, selembek itu. Selembek Ya. gitu. Karena dia lembek, maka pelindungnya banyak. Iya. Oh, I see. Oke. Keren juga ya. Expose nih otak ya, otak udah ke expose, lalu kelihatan tuh tumornya tuh. Penyakitnya ada tuh. tuh 2 senti tuh. Ya. Diapain berarti? Prinsip dasarnya kalau ada tumor, kita yang harus kita jaga kan kita tidak merusak otak. Jadi kita akan istilahnya debulking, jadi di bagian dalam tumornya kita kosongkan Iya. sampai tinggal kapsulnya. Terus kan kita operasi pakai mikroskop, nanti kita pakai pembesaran maksimal untuk melihat perbatasan antara si kapsul dengan si otaknya, terus kita potong dikit-dikit untuk memisahkan supaya si otaknya nggak cedera. Oke, ini kasusnya kalau tumor jinak. Kalau tumor jinak. Kalau tumor ganas, which is kanker, beda lagi. Kalau tumor ganas, yang paling umum itu tumor ganasnya berasal dari jaringan otaknya sendiri. Oke, berarti dia menyatu dengan jaringan yang Iya, jadi ada benar. bagian otak yang berubah menjadi tumor. Itu lebih kacau lagi pasti ya. Sangat tergantung sama kondisi pasiennya sama lokasinya. Jadi sebelum operasi itu kita harus ngomong panjang dulu sama pasiennya, apa yang mereka harapkan, apa yang bisa kita berikan, dan kalau seandainya dia terletak di area yang lumayan penting, misalnya di dekat area bahasa lu atau pergerakan tangan, kadang-kadang kita bisa ambil keputusan untuk dioperasi sambil dalam kondisi bangun pasiennya. What? Hah? Oh, gue pernah lihat Iya. video orang operasi otak main gitar. Ya, ada yang main biola, ada yang main gitar. Oh iya ada videonya. Ada, Iya kan? benar. Ya, itu wake surgery namanya. Itu operasi tumor biasanya. Oh, nyanyi lagu kuburan kan itu kan? Gimana caranya dia bangun terus palanya dibuka kan? Itu Ya, nggak? tapi kan dia sadar dong. Ada Jadi kayak- otak kita itu nggak punya reseptor rasa. Otak itu nggak bisa merasakan sakit. Yang bisa merasakan sakit itu cuma kulit sama lapisan kulit kita ini. Oh yang bisa Iya, berarti otak jadi- tuh gak merasakan sakit. Prosesnya adalah pada saat kita melakukan itu, pasiennya semi ditidurkan dulu, dikasih penenang, terus kulitnya kita blok, terus kita buka. Begitu sudah kita buka tulang, kita buka selaput otak, karena selaput otak juga sensitif terhadap nyeri. Selesai kita buka, baru pasiennya pelan-pelan kita bangunkan. Oke. Dia juga nggak dibius dalam, jadi kayak Oke. bisa di tap-tap aja, nanti dia bangun. Oke. Terus selama proses kita mengambil tumor itu, kita akan cari margin di mana batas yang kita bisa ambil tanpa mengganggu fungsinya. Jadi si pasiennya akan ditanya banyak hal, kayak kalau misalnya dia misalnya ahli matematika gitu, kan otak sebelah kiri penting banget buat berhitung gitu, misalnya di area belakang. Itu kita akan minta dia, coba lu berhitung, dikasih angka, dikasih ini. Jadi kalau area itu akan, gue nanti ada namanya stimulator yang kita pakai di permukaan otak. Gue cari batasnya, makin maju. Kalau dia misalnya tiba-tiba perkalian yang nggak bisa, berarti gue harus ambil di belakang itu. Oh, Gitu. jadi fungsinya dibangunkan itu supaya kita tahu nih batasnya mana yang tidak mengganggu fungsi dia. Iya. Tapi kalau memang
kita butuh margin sebanyak itu, maksudnya artinya butuh diambil sebanyak itu, berarti kita mengkompromi banyaknya tumor yang diambil dong. Iya. Dan itu nggak Ada apa-apa? kemungkinan tumor yang tersisa pasti. Makanya itu makanya kita memang harus ngobrol panjang sebelum operasi. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka karena kan value yang dipunya tiap orang tuh kan beda-beda ya. Misalnya gini nih, kayak gua nih dokter bedah, menurut gua tangan gua penting. Iya. Ya, jadi kalau seandainya gua nggak bisa lakukan operasi lagi, gua nggak punya arti hidup misalnya, ada orang-orang kayak gitu. Nah, tapi ada orang-orang yang kayak, dok saya mah kalau asal bisa makan es krim tiap hari sih saya udah happy ya, nggak apa-apa tangannya nggak gerak gitu. Ya udah berarti kita bisa reseksi maksimal gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang dok, misalnya nih gue pernah ada operasi dulu nih zaman sekolah, hafiz Quran. Oke. Nah, jadi kemampuan hafalannya penting kan. Jadi ya kita pastikan dia selama operasi kita minta dia mengaji. Oke. Karena kan itu penting buat dia dan itu dia udah berjuang bertahun-tahun untuk bisa jadi seorang hafiz. Kalau habis dioperasi hilang kan salah gue. Oh iya. Tapi itu ruang operasinya adem banget itu. Ya kan ngaji dia ngaji, ya. tenang banget itu. Oke. Berarti kalau misalnya dia bilang kayak oke, ini batas gue segini nih supaya nggak keganggu. Terus lu kan berarti nyisain dikit tuh tumornya. Itu konsekuensinya apa? Dia bisa tumbuh lagi? Bisa tumbuh lagi. Tergantung dari hasil patologinya ya. Maksudnya jaringannya. Gitu. Kalau dia ganas, kemungkinan dia buat tumbuh lagi lebih besar. Berarti idealnya memang ya udah habisin aja. Sebenarnya itu kan. Iya. Oke. Wah, gokil, seru banget. Oke. Waktu awal-awal, nggak, soalnya kalau gue ngeliat dokter itu pasti udah jago, ya kan. Karena Terus juga dokter. Iya makanya. Pasti jago. Tapi pas awal-awal memutuskan spesialis otak, itu ada rasa gugupnya kah atau karena pertama kali ngebuka otak tuh Pasti gimana ngeliat sih? darah gitu? dulu deh bang, darah dulu Iya. deh. Darah deh yang orang lihat darah. Kalau darah sih gue nggak begitu masalah ya. Tapi gue memang ada switch on off-nya. Jadi kalau gue di rumah sakit gue nggak masalah lihat darah. Tapi kalau di luar settingan rumah sakit tuh, kalau switch dokternya belum hidup tuh, gue bisa agak anjir darahnya banyak gitu. Misalnya lihat orang kecelakaan di jalan gitu. Tapi bisa kalau udah gitu. switch on gitu, gue bisa nggak kepikiran lagi gitu. Duty on duty ada gitu Enggak, ya. soalnya gini, soalnya gue ngerasa kayak gue kalau ngelihat otak manusia ya, itu pasti kita kayak, aduh, kayak gimana gitu, kayak geli gitu loh. Iya. Gimana cara lo nemuin? Ya biasa nih kerjaan gitu. Iya, gitu. Padahal itu otak orang gitu. Itu momennya apa? Pas pendidikan pasti kan? Pas pendidikan kan memang lu akan bisa mengerjakan itu tuh nggak langsung kan. Nah, pasti lu akan belajar dulu jadi observer. Selalu jadi observer, lu jadi asisten. Jadi asisten, mungkin jadi asisten yang lebih banyak tindakan sampai akhirnya lu bisa fly solo lah, kayak jadi pilot lah gitu. Oke. Gitu. Tapi memang in a way gue nggak lupa sih kalau yang gue kerjakan pasien gitu ya. Karena menurut gue lu harus memperlakukan semua operasi gue sebagai magnum opus gue. Oke. Jadi mahakarya. ini yang mahakarya gue, Oh, mau apapun itu gitu. Jadi ya gue selalu berusaha, ya ini kan ayahnya seseorang, anaknya seseorang, ibunya seseorang. Jadi lu nggak boleh lupa kalau ini manusia. Oke. Kasus apa yang paling sulit? Yang pernah lo tangani? Paling sulit itu tumor pada anak. Karena kecil ininya yang harus dioperasi atau Gak kelihatan kali ya. atau lebih ke emosionalnya? Lebih ke emosionalnya sih. Itu penyebabnya apa tuh? Sampai sekarang sih gue masih bertanya kenapa anak-anak harus punya tumor. Oh, itu nggak ada yang tahu tuh. Maksudnya kita dari tadi kan ngomongin tindakan nih. Tapi kalau buat preventifnya gimana kok bisa ada anak kena tumor itu nggak ada yang tahu. Emang dari bawaan lahir gitu. Ya mostly tumor kan karena kerusakan genetik ya. Tapi kan sampai sekarang tuh kita belum punya studi genetik yang seluas itu untuk sampai kita tahu satu hal yang berkontribusi spesifik untuk tumor ini gitu. Memang ada beberapa tumor yang kita udah ketemu nih, contohnya kayak kanker payudara itu ada gennya, kanker usus besar ada gennya gitu. Kalau di otak kita masih mencoba menebak-nebak gitu, walaupun ada beberapa yang kita kelainan genetik yang kita tahu bahwa dia punya tumor gitu misalnya. Oke. Wow, ini juga ya. Lu mau nanya nggak? Dari tadi gue nanya mulu. Lu Oh iya deh. Pak dokter pernah ini nggak ngoperasi otak orang yang nggak punya otak? pernah nggak lu ngomong ke dokter kayak gitu, kayak bercanda lu? Bener bang, kan ada orang lu ini nggak punya otak lu gitu. Coba dioperasi, ada nggak bener gitu? Buat buktiin.
Bener gak sih? Bener ya Pak Dokter ya? Ada gak yang begitu? Gue pernah Ini jawab nih. Ini dijawab sama dia nih. gue pernah operasi pasien yang memang otaknya nggak kebentuk sebagian. Jadi dia cuma Oh ada. Bener ada berarti. tapi Masa orangnya suka ngatain gak punya otak lu gitu. Ciri-cirinya kayak gini. surprisingly orangnya secara akademik sangat bagus. Karena dia sudah dari kecil memang tidak punya Bentar, otak sebagian. tunggu. Nih orang yang otaknya setengah nih ya. Ini kita coba telusuri ya. Iya. Gimana cerita? Apakah dari kecil dia tahu otak dia setengah? Dia nggak tahu. Jadi bukan setengah sih, dia ada seperempat otaknya nggak ada. Jadi kalau kita lihat CT scan otak normal itu penuh, dia seperempat kosong. Itu dokter yang CT scan mungkin kaget juga tuh. Bentar, Tapi itu kan bentar. dokter radiologi sering pasti menemukan Sering kayak menemukan gitu. sering. Iya. Cuman ini dia temuannya insidental, jadi dia sampai ke kita dengan perdarahan waktu itu. Terus pas di CT scan selain perdarahan ternyata otaknya juga nggak ada sebagian nih gitu. Tapi orangnya secara akademik baik, sekolah gitu. Kok ngomongin ini pala gue kayak nyut-nyut. Kayaknya S2 gitu kalau nggak salah setahu gue gitu. Oh, gitu. Iya. Tapi kan memang otak itu apa ya? Kita belum benar-benar mengerti fungsi otak secara 100% nih. Okay. Makanya ada yang namanya field baru namanya neuroscientist, sekarang lagi hits banget tuh orang-orang yang memang khusus mempelajari otak, tapi mereka nggak klinisi, mereka nggak bersentuhan sama pasien, tapi mereka pengen tahu bagaimana otak itu bekerja. Oh itu yang terjemahannya bisa macam-macam ya, kayak marketing, ya kan? Ya bisa dimasukin kemana-mana iya. Iya kan? Kayak lu lihat iklan YouTube itu dibatasin 5 detik attention, itu dari research neuroscientist. Neuroscientist kan? Maksudnya hubungannya itu nggak selalu medis. Iya. Oh I see. Nah kebetulan nih si Anissa itu tahun lalu check up dia pernah share ini juga di story dia nih. Dia tahun lalu check up, terus pas lagi, itu biasa aja lazimnya namanya juga check up biasa kan. Iya. Ketemulah di otak dia ternyata ada cavernoma. Iya. Yang pembuluh darahnya dia kayak anggur. Iya. Bener ya? Iya. Gede dong. Hah? Gede dong berarti. Pokoknya kayak wah terus dia stres banget tuh. Karena dia pikir kayak aku ada kelainan apa segala macam. Tapi dokter Syarafnya menjelaskan bahwa beberapa orang ada bahkan sampai meninggal pun nggak sadar Iya. kalau dia punya dan nggak melulu harus. Dan pas banget kan waktu itu S2 kan pasiennya. Anissa juga S2, pas banget. Anissa S2. Anissa S2. Benar. Iya Anissa S2. Benar. Tapi itu masa-masa paling stres buat dia sih. Tapi sebenarnya aman gitu. Nah Aman itu kan? dia, abis itu dikasih kayak kateter itu ya bener ya, kayak Kateter. diwarnain pembuluh darahnya. Lalu dokter bedah syarafnya melihat ininya kayak ada warna, ada nyala di otak gitu pakai cairan. Kelihatan bahwa ternyata dia flow-nya biasa gitu, maksudnya bukan sesuatu yang untuk dia khawatirin. Oke. Dan ya udah akhirnya dia dianjurkan kalau mau ngecek ya mungkin 3 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Ya. Itu berarti itu lazim juga kayak gitu. Sebenarnya angka kejadian cavernoma itu nggak begitu tinggi. Oke. Tapi memang tidak semua cavernoma harus diambil tindakan. Kadang-kadang kita biarkan aja kecuali dia pernah ada riwayat pecah misalnya. Oke. Atau kejang ya waktu itu ditanya gitu. Pernah Atau ada nggak? kejang, atau ada kadang-kadang kan kejang belum tentu tampilannya kelojotan. Apa maksudnya yang kayak orang kejang lo lihat ya, belum tentu step. Bisa aja kejang itu ada yang bengong doang itu bisa jadi kejang karena ada bangkitan kejang yang dia bengong, diem. I see. Gitu. Merasa kejam bisa itu ya. Wow. Tapi ya biasanya akan dikontrol apakah dia membesar atau mengecil. Kalau dia ada pertambahan ukuran dengan gejala yang Signifikan? ya signifikan dan cukup mengganggu hidup, akan disarankan untuk diambil tindakan. Oke. Tapi pada lazimnya itu biasa aja. Maksudnya sesuatu yang... Kalau nggak ada apa-apa sih kita observasi aja. Oke. Terutama bukan di area yang mengganggu, kita observasi aja. Oke. Itu lumayan ngagetin juga sih gitu. Dan Ya pasti jadi kepikiran pasti. iya karena otak kan. Iya kan, maksudnya kan otak kan. Terus ada beberapa anggapan kayak misalnya tumor itu kan tergantung di mana tempatnya. Ada yang bilang kalau tumor itu di batang otak itu udah kayak udah deh gitu. Batang Itu otak bener tuh di mana enggak? tuh? Batang otak di mana? Pangkal sini ya? Iya belakang sih. Dekat tungku sini. Iya. Tergantung tumornya juga. Gue banyak mengerjakan tumor yang berhubungan dengan batang otak. Oke. Apa ya area of interestnya gue tuh banyak main di sana. Oh justru area interestnya di situ? Iya. Wah. Katanya itu yang paling ini kan? Susah kan? Enggak juga?
Kalau menurut gue sih asal belajar sih bisa lah. Bisa. Ya. Oke. Ya, semua berarti soal Enggak, belajar. ya. Susahnya adalah orang mengira kalau di sana kan areanya sempit, jadi banyak struktur yang penting yang dikompres jadi satu. Karena kan informasi di otak turun ke badan kan lewat batang otak. Jadi informasi yang begitu banyak di sini, jadi ada kabel-kabel kecil yang lewat di situ. Dan di sana pada saat lu mau memotong sesuatu yang mungkin ukurannya cuma 1 mili, itu bisa pengaruh misalnya besoknya pasiennya nggak bisa nelan. Gitu, bisa kayak gitu. Makanya otak ada itunya harus teliti tuh berarti kan Bang. Atau dipotong ini ya wajahnya langsung nggak gerak gitu. Atau tiba-tiba lidahnya nggak bisa gerak, ngomongnya jadi cadel gitu, bisa juga. Maksudnya tingkat resikonya jauh lebih tinggi ya. Tingkat resiko jadi ya margin of errornya lebih kecil jadinya harusnya. Oke, ini prevalensi buat penyakit-penyakit otak ini itu di usia berapa aja tuh kalau dari pengamatan yang lo tanganin tuh? Kalau kasus yang istimewa kayak anak-anak mungkin nggak terlalu lazim kali ya? Atau justru Tumor anak sih nggak begitu lazim. Sebenarnya lazim kalau in general tumor yang paling banyak yang jadi sama kayak jadi fokusnya pemerintah sekarang kan payudara, usus besar, paru sama iya. Sama tiroid tuh paling umum, paling banyak. Kalau otak itu angka kejadiannya tumor yang biasa gue pegang itu angka kejadiannya 2,7 sampai 3,5 per 100.000 populasi. Wah, jadi dari 100.000 orang, cuman 3 orang, Iya. yang punya penyakit ini. Iya. Ini tumornya termasuk yang ganas dan jinak. Ini yang jinak doang. Oh, jinak doang. Iya, yang jinak doang. Ya sekitar 15 ribuan lah di Indonesia ya, kan dengan populasi kita 270 juta gitu. Wow. Terus biasanya tuh kayak usianya yang kena tumor otak ini berapa? In general? In general itu Kakek-kakek. gua ketemu 25 sampai 45-an. Wah, berarti usia-usia kita dong. Kok aku udah nyut-nyutan? Iya sama gue juga dari tadi ngomong kayak sugesti gue. Bener ya? Iya. Aman. Masih keplek-keplek. Ini apa gejalanya apa? Gejalanya Untuk tahu kita punya tumor otak. Sakit kepala berulang paling sering. Enggak, kalau gue itu Di enggak. tempat yang sama? Ya atau intensitasnya semakin meningkat semakin lama. Beda sama migrain berarti. Beda. Oke. Tapi kalau lo bisa rasakan misalnya tadinya seminggu sekali sakit kepala, terus jadi 5 hari sekali, 3 hari sekali, yang mungkin bisa awalnya bisa membaik dengan lo minum obat, terus lama-lama obatnya harus dinaikin dosisnya, mungkin lo harus cek. Tapi gue memang encourage orang kalau lo medical check up, kan selama ini kita screening jantung ya, kenapa nggak sekalian screening kepala aja, ditambahin, minta tambah ketemu dokter saraf. Gitu. Jadi minta ketemu dokter sarafnya bisa periksa atau mungkin bisa ditambahkan dengan MRI kepala, nggak usah pakai kontras, jadi bisa screening aja buat tahu kira-kira kondisi kepala lu ada apa gitu. Oh kayak Anissa kemarin, akhirnya tahu kan. Tapi seberapa bahaya untuk MRI setiap tahun? Itu apakah ada radiasinya juga atau? MRI sih nggak ada radiasinya, dia kan pakai magnet, jadi ya dibanding CT scan dia lebih sedikit nggak ada radiasi jadinya. Oh jadi aman. Aman. Kalau mau sefrequent apa juga nggak apa-apa. Iya. Oke. Kalau CT scan nggak disarankan. CT scan harus jarak 3 bulan kayaknya. Oh I see. Karena ada radiasi itu. Ada radiasi. Terus gimana cara kita menjaga supaya tidak tumbuh tumor di otak? Kalau itu gimana? Wah itu Susah ya? susah sih. Itu kayak lotre aja sih, gue selalu bilang ke pasien-pasien gue. Tapi gue pernah denger dari lu deh Bang, kayak orang yang kena kanker itu kan kayaknya dari emang lagi sial aja kan. Iya itu ada artikel Ada di, itunya kan, di Guardian. Itu benar atau enggak? Iya. Bilang bahwa setelah penelitian begitu banyak, mayoritas kanker yang terjadi tuh karena memang nasib buruk gitu. Iya. Which is sama kayak ini. Iya, tapi ada beberapa yang memang genetik kan, yang kayak Oh, berarti masih ada genetik ya. itu juga ya. Walaupun genetik itu contohnya tuh kayak kanker payudara, kalau lu punya gen BRCA1, BRCA2 kan kemungkinan besar lu later di masa hidup lu ada kemungkinan untuk kanker payudara. Walaupun itu kemungkinannya cuma 50%. Karena kan gen ini teraktivasi juga dengan epigenetics yang kondisi lingkungan lu juga berpengaruh terhadap apa yang lu. Jadi bukan berarti lu nggak punya kesempatan untuk mencegah, apa yang lu lakukan sehari-hari juga berpengaruh terhadap kedepannya apakah lu akan kemungkinan punya kanker atau enggak. Oke. Ya. Tapi kalau ada gen itu berarti ada bakat, maksudnya gitu. Iya, ada bakat. Gen itu di medical check up bisa ketahuan. Lu harus periksa genetik. Periksa genetik. Periksa genetik. Wih menarik.
Oke. Sama kayak misalnya yang dari virus kan juga ada ya kayak HPV gitu. Iya, ya. itu bisa jadi Oh, itu bisa kena juga. kanker serviks gitu misalnya. Dari nggak serta-merta nasib buruk gitu maksudnya kan. Iya. Wah seru banget ya. Keren. Oke, lo mau nanya lagi nggak? Aman gue. Hah? Aman. Bener ya? Iya. Bener ya? Kepala gue udah nyut-nyutan bang. Lo katanya mau dagang otak-otak kemarin. Iya beda. Itu latihan gue. Gue ada pertanyaan nih. Apa itu? Titipan nih dari Fadil. Fadil dia baru ini punya anak. Oh, oke. Punya Apa anak. hubungannya? Banyak kecemasan tuh kalau gitu. Apa hubungannya? Ya nggak apa-apa dong orang mau nanya ketemu ahli otak di sini neurosurgeon mau nanya dari Fadil nih berapa lama dagang senjata? Ini buat Mamat. Buat Mamat lo. Ini buat Mamat. Beda. Salah yang buat Mamat ini. Belakang, Bukan buat Mamat. Oh, ya, ini, bawahnya. Usaha apa yang dapat dilakukan agar perkembangan otak anak optimal sejak bayi? Jawab buruan jawab. Itu enggak ada. Itu terlalu Kasar nih, hiperbola, Fadil nih. Iya. Yang pasti lu harus cukupin mulai jadi gini, pembentukan otak itu dimulai dari dalam kandungan dan persiapan sebelumnya. Jadi kalau lu mau persiapan punya anak gitu misalnya, ya usahakan gaya hidup lu sebelum itu sudah sehat. Oke. Nah, biar sel telur terus spermanya juga jadinya bagus untuk pembentukan embrionya. Terus selama kehamilan lu juga diperlukan asam folat, terus gizinya juga harus cukup gitu. Permasalahannya di kita seringnya nih di Indonesia orang berasa kan kayak wah ini hamil makannya kayak 2 orang gitu. Nggak segitu. Sebenarnya kan yang lu perlukan makanannya seimbang dan bergizi gitu. Bukan berarti lu harus makan banyak sesuka-suka lu gitu. Malah kalau lu konsumsi terlalu banyak gula malah nggak bagus kan jadinya gitu. Terus setelah lahir berarti gizinya juga harus dilanjutkan karena perkembangan otak itu masih berkembang sampai umur 3 tahunan. Oke. Nah, itu golden periodnya banget tuh. Jadi makanan anak lu memang harus lu perhatikan banget dan gizinya lu pastikan cukup dan kayak makanya kan kayak ada kurvanya tuh kalau kartu sehat anak gitu. Iya. Oh iya, ada hijau, ada di atas di bawah. Iya. Iya, Ada bagusnya lu punya itu untuk ngukur gitu. Memang itu caranya kuno banget ya dari zaman dulu kan puskesmas. Tapi menurut gue itu efektif karena kan lu nggak perlu mungkin ketemu dokter terus kayak tiap minggu ke dokter timbang gitu kan yang paling gampang. Berarti dari berat badan pun juga udah cukup untuk menilai perkembangan dia. Iya. Karena otak juga ngikut ya. Iya. Terus lu harus tahu milestone anak lu gitu. Iya, jadi misalnya umur 6 bulan tuh udah bisa ngapain gitu. Kalaupun misalnya ada gangguan milestone atau titik tumbuh kembangnya lu harus ketemu dokter kira-kira ini normal nggak sih gitu. Karena kadang-kadang ada anak yang bicara duluan bertatah kata-kata duluan baru bergerak duluan mungkin dia lebih gampang bicara daripada jalan. Ada yang jalan duluan baru bisa bicara gitu. Walaupun anak-anak sekarang kayaknya makin banyak yang speech delay ya kalau gue denger tuh. Oh itu di mana-mana itu. Iya. Itu karena iPad ya? Karena interaksi sih. Karena kan kita punya interaksi yang makin lama makin sedikit dengan orang-orang karena maksudnya kadang-kadang bisa duduk satu meja aja lihat HP semua, apalagi kadang-kadang berarti anak-anak karena yang teknologi itu ya berarti jangan kasih anak soal main handphone terus kan berarti kan. Berarti itu penting banget untuk tidak tidak ada sindromnya sekarang dibilangnya iPad Kid syndrome. iPad baby. Iya, iPad baby syndrome. Iya. Soalnya kalau di restoran kalau kita lihat semua bayi tuh Dikasih iPad. Iya sih. Bener juga sih. Karena bingung juga kalau di restoran dia ngobrol sama siapa. Iya. Lah ngobrol sama lu lah, bapaknya lah. Lu emang gak pernah ngobrol sama anak lu? Ngobrol cuman dia mau makan, dia dikasih makan terus habis itu bingung lagi ngobrolin apa. Tapi kan tugas lu adalah menstimulasi anak lu. Jadi justru dalam masa perkembangan itu tuh tugas lu bukan ngasih makan doang, lu harus kasih stimulus. Iya. Sesimpel hal misalnya gini nih lu pegangin dinding, ini kasar, ini halus, itu tuh buat anak itu proses belajar yang besar. Iya, itu biasanya kalau di rumah-rumah itu gitu ngaruh banget kalau ke kafe dia sering megangin kaca, megangin yang keramik. Iya, itu cara lu mengajarkan dan mereka memang seneng repetisi. Jadi makanya kalau lu nonton film kayak Dora, kalau kita yang nonton kan bosen kan kayak apa diulang 3 kali kan. Tapi buat anak-anak mereka melakukan pengulangan 3 kali itu mereka belajar hal baru setiap mereka mengulang. Ya oke. Oh, gitu. Makanya gue hampir tiap malam sih ngajak ngobrol anak gue dan jadinya mereka kosakatanya juga banyak kan. Ya. Terus anak gue kan umur 4-3 tahun. Wah ribut kita kemarin tuh. Gara-gara Debat capres kan abis kita. Mantep tuh kita. Udah bisa gitu ya, padahal belum bisa nyoblos Bener, itu udah dia tuh. didebatin. Belum bisa nyoblos padahal ya udah didebat. Oh sama kalau kata dokter anak gue ini
Zat besi itu penting juga nggak? Iya. Oh iya. Iya. Jadi suplemennya dikasih zat besi untuk pertumbuhan otak. Iya. Oke. Sebenarnya kan lu nggak perlu suplemen kalau lu bisa food rotation, rotasi makanannya bagus. Oke. Ya lu bisa memvariasikan makanan. Bukan berarti lu dikasih salmon terus karena berasa kan makanan dari luar gitu, atau gandum terus gitu. Enggak. Sebenarnya kan rotasinya macam-macam makanan itu akan memberikan, pertama dia teksturnya beda-beda, rasanya beda-beda, itu membantu perkembangan otaknya juga, dan nutrisi yang dia dapat juga macam-macam. Sebenarnya kalau anak lu tidak mengalami defisit atau gangguan penyerapan zat besi misalnya, ya lu nggak perlu. Tapi kalau memang dokter anaknya udah bilang kayak gitu kan berarti dia sudah melihat, oh, ini kemungkinan mungkin melihat misalnya kan ada anak-anak yang suka milih makanan gitu misalnya. Kan tiap anak beda ya, ada anak yang sangat senang makan, ada yang makan untuk ya biar hidup aja nih gitu, ada yang kayak gitu kan. Nah itu mungkin perlu tambahan suplemen gitu. Oke. Iya, zat besi sih katanya sih. Zat besi itu dari makanya apa sih? gagang pintu rumah gue basah mulu. Ternyata gagang pintu. Sama dikenyot ya. Iya. Dikenyot. Iya, kok nggak bisa dibuka di belakang gitu. Pantesan butuh banget zat besi itu. Ini dari si Gilang. Kenapa Gilang? Iya. Gimana mengatasi overthinking dari sisi saintifik? Ini apa hubungan sama bedah otak? Sama bedah Gilang? otak. Tapi bedah otak tahu nggak kalau ngaruh? orang bisa overthinking? Ya bisa sih. Bisa. Dari sisi saintifik ada itu sisi saintifiknya. Sisi saintifik kan gini, jadi secara umum tuh otak kita akan fokus ke hal yang negatif lebih gampang. Kenapa? Karena dulu zaman kita untuk survival di alam, kan yang lu harus ingat kan hal-hal yang berbahaya terhadap diri lu. Makanya lu gampang banget pengalaman buruk itu gampang banget membekas. Oh, aduh menarik banget. Atau premis tuh. Keren. Buat stand up gue tuh. Premis buat stand up gue. Keren. Gue cup ya. Dicup. Dokter jangan open mic bawain itu. Premis tuh buat gue. Dicup. Terus. Jadi ya dengan mengerti itu, lu paham bahwa ini adalah mekanisme si otak lu untuk melindungi diri lu sebenarnya. Oke. Gitu. Dan si overthinking ini kalau lu makin tekan, dia akan semakin keras. Oh, karena kayak badan kayak otak tuh bilang kayak lu nggak boleh lupain ini penting nih gitu ya. Iya. Tapi semakin lo nahan dia ini. Tapi makin muncul. akan lebih baik kalau lu ikutin proses of thought-nya, kira-kira oke, kenapa lu ini, misalnya gini nih, kenapa lu takut misalnya nih, orang tua kita pasti meninggal gitu kan, orang tua lu meninggal. Ya karena gue takut sendirian. Oke, tapi emang ada orang tua yang nggak akan meninggal. Oh iya, pada saat lu tanya kenapa, lu akan ketemu jawabannya kayak, oh oke gitu. Jadi itu proses itu akan lebih membantu lu menyelesaikan daripada kayak jangan dipikirin. Itu akan semakin kepikiran. Oke. Kalau dirasionalisasi maksudnya ya, menjadi menekan overthinking itu. Berarti kalau misalnya contohnya ada orang yang punya sahabat naksir udah lama, tapi dianggapnya tuh masih kayak temen aja, tapi dia masih ngarep terus gitu. Sampai di IG story bawa bunga, cuman tangan doang, misalnya gitu. Siapa itu bang? Hah? Siapa bang? Gak tahu. Ada lah itu IG story bunga segini nih, pakai jam warna hitam, foto gini gitu. Oh ada gitu. ya? Ada orangnya. Ada. Ya mungkin yang nanya ini juga. Berarti harus belajar dari kesalahan. Iya, betul. Oke, orang yang berotak kiri lebih analitis dan metodis, yang kanan lebih kreatif atau artistik, betul atau tidak? Tuh. Ada betul dan ada tidaknya. Itu memang otak bagian kiri secara studi kita temukan banyak memproses kayak masalah bahasa. Terus otak bagian belakang tuh kemampuan matematika. Jadi kalau kemampuan membaca itu di otak sebelah kiri. Paling banyak. Dan sebelah kanan itu kayak menginterpretasikan musik, hal-hal yang lebih bersifat abstrak. Namun ternyata semakin berkembang manusia tuh semakin tidak, pakemnya nggak selalu kayak gitu. Karena ada orang-orang yang ternyata punya struktur yang berbeda. Ada orang yang dominan otak kiri tapi ternyata dia lebih artistik gitu misalnya. Tapi berarti artinya nggak serta-merta nggak selalu sekeras itu ya dibagi dua gitu ya. Nah, tapi gue bingung deh Pak Dokter, gimana cara orang tahu bahwa lu tuh menggunakan otak kiri lu dan lu menggunakan otak kanan lu, itu yang membedakan itu di mana? Karena memang proses perkembangannya ya. Jadi secara kita mungkin masuk ke
pembentukan otak itu sebenarnya kayak lembar gitu. Lembar yang kalau kertas lu remukin, itu kayak otak. Jadi kalau misalnya kertas itu lu bagi 2, terus lu dorong ke tengah krek gitu, itulah otak. Jadi kalau otak itu dikembangkan tuh dia jadi lembaran lebar. Oh jadi pipih gitu ya? Iya. Dan si dan dia itu masing-masing kan harus punya fungsi kan, masing-masing harus punya fungsi dan kita harus berfungsi sebagai manusia. Jadinya dari kecil si otak itu mulai menyusun nih, kayak lu bagian ini tugasnya ini, bagian ini tugasnya ini gitu. Gitu. Berarti dia menyesuaikan dari yang dan dari otak itu kebalik. Itu. Jadi otak kanan ngurusin badan sebelah kiri, otak kiri ngurusin badan sebelah kanan. Iya benar-benar karena dia nyilang gitu. Iya. Jadi dia menyilang. Jadi kalau lu stroke di kiri, tangan kanan lah yang gak gerak. Iya. Tapi untuk orang-orang yang kadal ya, apakah Kidal. ada orang kadal? Apa? Ada. Ijo kan? Ada. Oh iya. Ada manusia kadal ya. Di mana Ada manusia kadal ya. Orang kadal. Ya nggak apa-apa kan. Orang gue mau nanya soal orang kadal. Iya, orang apa kadal? Kadal. Iya. Ya untuk orang-orang yang kidal, berarti kebalik. Enggak juga? Ada yang kebalik, ada yang enggak. Oh gitu? Oh. Boleh dipaksa jadi pakai kanan enggak? Kan kadang-kadang sekarang kan lagi rame juga tuh. Iya. Kayak biarin orang kidal memakai tangan kirinya. Gak usah dipaksa-paksa pakai kanan. Ya ada studinya yang gue lupa studinya kapan ya. Ada studi yang bilang bahwa ternyata kalau lu paksa dia akan tetap pakai area itu, jadinya jadi apa ya, perkembangannya jadi nggak maksimal gitu. Ya, gitu. Berarti kalau ada orang yang punya anak kidal, biarkan aja dia pakai tangan kiri. Iya. Oke. Tapi kan masalah penggunaan tangan kanan kan ya mungkin kultural, religius, itu kan bisa lu ajarkan kalau misalnya memberikan sesuatu harus pakai tangan kanan. Tapi yang lain-lainnya kalau lu menulis pakai tangan kiri kan juga nggak apa-apa. Oke. Itu kontekstual aja gitu ya. Ya kalau salin gitu. Kan kadang orang nggak ngerti kan. Ini kenapa nih pakai tangan kiriinin gue gitu kali ya. Ini terakhir nih. Mitos atau fakta nih, bener nggak? Orang hanya menggunakan 10% dari kemampuan otak dia. Kan banyak yang ngomong dulu. Mitos. Mitos ya. Mitos. Aslinya kita menggunakan hampir seluruh bagian otak. Cuman memang yang kita secara sadar gunakan itu kesannya 10%. Tapi sebenarnya area lainnya itu juga aktif untuk menyokong apa yang kita lakukan sekarang gitu. Karena fungsi otak itu kompleks banget. Jadi misalnya gini nih, pada saat lu berpikir lu mau megang gelas ini, itu ada bagian otak yang nyuruh. Tapi untuk kita pegang gelas ini, tapi di area lain otak itu ada bagian lain yang mengatur gimana caranya supaya otot yang lain menahan supaya nggak kelewatan megangnya. Jadi prosesnya begitu kompleks sampai lu nggak sadar kalau itu jalan gitu. Tapi yang di film, gue pernah nonton film katanya kalau kita gunain otak 100% bisa jadi software. Masalahnya film apa? Si Lucy. Oh gitu. Iya jadi flash disk. Kan di film. Di film juga ada naga. Enggak maksudnya kan di film naga kan dari ituan. Ya kan film masalah nanyain diteliti dulu kan pasti kalau orang fungsi menggunakan otak kita 100% kayaknya kita nggak akan hidup dengan tenang sih menurut gua. Ya kan pasti kan dia cemas juga. Karena pasti. Banyak fungsi-fungsi yang kita nggak sadar bahwa itu blessing gitu. Contohnya kayak lu lupa. Lupa itu tuh blessing. Karena hal misalnya ini lu punya trauma masa lalu yang besar. Kalau lu lupa kan lu bisa go on kan. Tapi coba lu ingat detail mulai dari lu lahir, terus lu ingat proses lu lahir, terus misalnya di umur 1 tahun nyokap lu misalnya nggak sengaja lu jatuh atau melihat sesuatu yang menyeramkan gitu. Terus lu ingat total semuanya tanpa lu lupa. Bayangin hidupnya gimana. Iya benar juga sih. Oke, bener. Iya. Jadi kita nggak apa-apa lah ya pakai cuman segini doang. Segini doang, emang udah kapasitasnya segini. Iya. Mau diapain lagi kan, jangan ditambah-tambah lah. Oke, nah buat yang nonton, kalau dari Dokter Rian sendiri nih, apa yang mau disampaikan ke masyarakat nih yang hubungannya sama kesehatan otak gitu misalnya? Pertama, lu harus kalau medical check up, usahain nambahin periksa kepala. Oke. Terus terkhusus buat orang-orang di Indonesia nih yang pada kuat-kuat. Apa tuh maksudnya? Kenapa kuat-kuat? Karena jadi gue sebagai dokter bedah saraf yang megang tumor itu sering banget ketemu tumor yang ukurannya besar. Sedangkan waktu gue belajar, misalnya kan dulu gue pernah sempat ke Kanada atau ke Jepang, mereka ketemu tumornya lebih kecil. Karena orang di sana nggak sungkan untuk datang ke dokter kalau ada keluhan. Kalau di sini tuh orang Indonesia itu cenderung menunda atau cenderung tidak mau tahu
dia punya masalah apa di badannya. Jadi setelah kondisinya jelek, udah nggak bisa ngapa-ngapain, baru datang. Dan kalau udah kondisi kayak gitu kita nggak bisa berbuat banyak untuk mengembalikan. Karena kan harapan gue pasien yang gue operasi kondisinya jauh lebih baik setelah operasi gitu. Tapi kalau modalnya aja udah jelek banget, misalnya udah bedridden, udah nggak bisa ngomong, udah cuma bisa ngedip-ngedip doang, ya palingan udah ya nggak maksimalnya bisa tinggal ya mungkin bisa duduk gitu habis operasi gitu. Sayang gitu. Oh berarti keluhan sekecil apapun udah Udah periksa langsung. deh. Ya gitu. kalau misalnya lu rasakan misalnya sakit kepala, contohnya nih ada seorang ibu yang datang ke gua udah 10 tahun sakit kepala baru datang. Ternyata tumornya udah hampir seperempat otaknya udah ditekan sama tumor gitu. Dan operasinya jauh lebih sulit, dia sudah punya kelemahan di anggota geraknya gitu. Gua paham apa ya, terutama nih para wanita sering banget nih menahan sakit karena apa ya tuntutan mungkin kayak dia kalau orang ini nih dia bilang ya saya tanggung jawab saya banyak dong ngurusin anak, ngurusin suami dan terus anak mau masuk kuliah, anak mau masuk SD, SMA. Jadinya dia mendahulukan keluarganya. Tapi menurut gue lu akan tetap bisa jadi ibu yang baik kalau lu mendahulukan diri lu juga. Karena kalau lu sehat pasti keluarga lu juga seneng gitu. Iya paham sih. Gitu. Oke, ada lagi? Untuk itu, oke. Oke sip, kalau ada yang mau mampir-mampir juga Dokter Rian ini punya TikTok juga ya? Ada Iya kan? TikTok, Sama ada Instagram. IG. Ya lebih rame di Instagram sih. Oh apa ininya, handle-nya? Ryan Keswani. Ryan Keswani bisa di situ karena ada beberapa juga tuh yang edukasi juga kan suka di Iya, situ juga sering kan. edukasi. Kalau praktek di PON, Iya, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Pusat Otak Di mana tuh? Nasional. Di Cawang. Cawang. Nah, rumah sakit pemerintah. Iya itu kalau punya masalah otak tuh biasanya pada ke situ ya. Iya. Iya kan itu ini banget Gitu ya, kok. bagus ya. Kalau stroke ya sebaiknya cari rumah sakit yang punya fasilitas Stroke dari lumayan otak, lengkap ya. ya. Oh Dokter Rian juga nanganin stroke berarti? Kalau untuk emergency nangani stroke. Nanganin juga. Oh. Oh itu yang paling utama juga ya penyakit. Salah satu yang Selain paling jantung, banyak ya. Pembunuh nomor 2 kan setelah jantung kan ya. Itu ada screening ininya nggak? Jadi ngobrol lagi gue. Ada screening awal nggak? Jadi stroke itu ada 2, ada stroke sumbatan, ada stroke perdarahan. Kalau stroke sumbatan itu kena lifestyle, jadi ada clot yang terbentuk akibat gaya hidup lu, apa kalau ngerokok, apa lu minum alkohol atau obesitas, terus makan lu nggak sehat, kebentuk plak, terus plaknya jalan-jalan, atau kalau lu ada kelainan jantung. Jadi kalau kira-kira lifestyle lu nggak sehat, lu bisa screening di leher, kita bisa lihat ada plak nggak di sini, atau lu screening jantung, ada gangguan irama nggak di jantung lu. Terus kalau stroke perdarahan, sebagian besar itu disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Jadi kalau lu ada kecenderungan tekanan darah tinggi, normalnya tekanan darah itu 120/80 gitu. Jadi ada, walaupun lu masih muda, kalau lu tekanan darah tinggi lu beresiko untuk stroke. Oke. Gitu. Nah penyebabnya 2 itu. Terakhir gue pernah ini scan jantung soalnya. Bersih sih nggak ada plak sih. Tapi apakah itu serta-merta di otak juga tidak ada plak? Biasanya iya menggambarkan. Tapi kalau mau sekalian screening, kita bilangnya namanya carotis Doppler. Lu bisa ke dokter saraf, neurologis, minta mereka screening yang untuk pembuluh darah yang di leher ada plak atau enggak. Oke. Lu bisa lihat. Oke ini seru banget nih kalau dilanjutin bisa panjang banget ya. Tapi lagi-lagi teman-teman kalau misalnya mau lihat-lihat langsung konten-kontennya Dokter Rian bisa ke Rian Keswani ya. Rian Di Keswani. Instagram atau TikTok. Oke makasih semuanya ya. Dadah.